Semua orang iri melihat rumah tangga seorang polwan cantik yang memiliki suami sederhana, pendiam, rajin salat, dan dikenal sangat taat beragama. Tak ada yang menyangka, di balik wajah lugu dan tutur katanya yang lembut, pria itu diam-diam menjalani hubungan gelap dengan wanita lain selama bertahun-tahun. Hingga suatu malam, sebuah rekaman CCTV dan isi ponsel yang tak sengaja terbuka mengungkap kenyataan pahit yang membuat sang polwan hancur. Namun yang lebih mengejutkan, pengkhianatan itu hanyalah awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan suaminya. Sebelum kita memulai kisah hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang halal, serta menjaga keluarga kita dari segala fitnah dan pengkhianatan. Amin ya Robbal Alamin. Namaku Nabila. Usiaku 29 tahun. Aku seorang polwan. Sudah 7 tahun aku mengabdi sebagai anggota kepolisian. Banyak orang mengatakan hidupku sempurna. Karirku baik. Rumahku nyaman. Dan aku memiliki seorang suami yang selalu dipuji semua orang. Namanya Farhan. Farhan bukan pria tampan yang suka tampil mewah. Ia sederhana. Memakai baju yang rapi namun biasa. Rajin ke masjid. Sopan kepada tetangga. Hampir setiap malam mengikuti kajian. Kalau berbicara, selalu pelan. Kalau bertemu orang tua, selalu mencium tangan. Semua orang mengenalnya sebagai laki-laki saleh. Bahkan ibuku sering berkata, "Nak, pertahankan Farhan. Laki-laki seperti dia sudah langka." Aku pun percaya. Sepenuh hati. Selama 5 tahun menikah, aku tidak pernah sekalipun memeriksa ponselnya. Aku tidak pernah curiga. Karena menurutku, kepercayaan adalah pondasi rumah tangga. Kalau sudah saling percaya, mengapa harus saling mengawasi? Aku benar-benar tidak tahu bahwa justru kepercayaan itulah yang sedang dimanfaatkan oleh suamiku. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Farhan sedang mandi. Tiba-tiba, ponselnya yang berada di meja bergetar. Aku sebenarnya tidak berniat membuka. Namun layar menyala. Sebuah notifikasi muncul. "Aku kangen, kapan kita bertemu lagi, sayang?" Pengirimnya bernama Ustazah Lina. Aku mengernyit. Mungkin itu hanya urusan pengajian. Aku mencoba berpikir positif. Namun, beberapa detik kemudian, muncul pesan kedua. "Tadi malam indah sekali bersamamu." Tubuhku langsung membeku. Tanganku mulai gemetar. Jantungku berdetak sangat keras. Aku belum sempat membuka pesan itu. Farhan keluar dari kamar mandi. Begitu melihat ponselnya berada di tanganku, wajahnya langsung pucat. Ia segera mengambil ponsel itu. "Nabila, itu bukan seperti yang kamu pikirkan." Aku menatapnya. "Lalu seperti apa?" Farhan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menatap mataku. Malam itu, Farhan terus berusaha menjelaskan. "Itu hanya salah paham. Itu teman kajian. Kamu jangan berpikir macam-macam." Aku ingin mempercayainya. Namun, hatiku mulai dipenuhi kegelisahan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa hari kemudian, aku mendapat jadwal dinas malam. Namun mendadak, atasanku membatalkan tugasku. Aku pun memutuskan pulang diam-diam. Sesampainya di rumah, Farhan tidak ada. Padahal motornya juga tidak ada. Aku meneleponnya. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Hampir pukul 11 malam, Farhan baru pulang. Ia berkata, "Aku dari kajian." Namun, aku mencium aroma parfum wanita di bajunya. Bukan parfumku. Aku mulai kehilangan kepercayaan. Tetapi, aku masih memilih diam. Aku ingin mencari bukti. Bukan sekadar prasangka. Keesokan harinya, saat Farhan berangkat kerja,
Aku tanpa sengaja menemukan sebuah struk hotel di saku celananya. Tanggalnya adalah malam ketika ia mengaku sedang mengikuti kajian. Tanganku langsung gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Lelaki yang selama ini dianggap paling saleh, ternyata mulai menunjukkan wajah yang sama sekali tidak pernah kukenal. Namun, aku belum tahu bahwa pengkhianatan Farhan ternyata jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. Dan rahasia itu akan menghancurkan seluruh rumah tangga kami. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Struk hotel masih berada di tanganku. Tanggal, jam, nomor kamar, semuanya terlihat jelas. Dadaku terasa sesak. Air mata terus mengalir. Namun sebagai seorang poluan, aku tahu satu hal. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi. Aku harus mencari bukti. Keesokan paginya, Farhan bersikap seperti biasa. Ia tersenyum, membuatkan sarapan, bahkan sempat berkata, "Hati-hati di jalannya, sayang. Kalau aku tidak menemukan struk hotel itu, mungkin aku akan tetap menganggapnya suami terbaik." Aku hanya tersenyum tipis. Lagi sibuk kajian malam ini? Farhan mengangguk tanpa ragu. Iya. Mungkin pulang agak malam. Aku hanya menjawab pelan. Baik. Padahal, aku sudah memiliki rencana. Malam itu, aku tidak benar-benar berangkat dinas. Aku meminjam mobil milik seorang rekan. Kemudian, diam-diam mengikuti motor Farhan dari kejauhan. Awalnya, ia memang menuju masjid. Aku sempat berpikir, mungkin aku memang salah. Namun, 10 menit kemudian, Farhan keluar melalui pintu samping masjid. Ia mengganti jaketnya, lalu naik ke sebuah mobil putih yang sudah menunggu. Tubuhku langsung membeku. Aku terus mengikuti mobil itu. Mobil berhenti di sebuah kafe yang cukup mewah. Dari dalam mobil, turun seorang wanita cantik berhijab. Usianya sekitar 30 tahun. Farhan tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan kepadaku. Wanita itu menggandeng lengannya. Mereka masuk ke dalam kafe. Aku hanya mampu menatap dari kejauhan. Air mataku kembali jatuh. Dengan tangan gemetar, aku mengambil beberapa foto. Bukan karena ingin membalas, tetapi karena aku membutuhkan bukti. Sebagai seorang polisi, aku terbiasa bekerja dengan bukti, bukan dengan prasangka. Setelah hampir 2 jam, mereka keluar. Namun, mereka tidak langsung pulang. Mobil itu justru menuju sebuah apartemen. Aku kembali mengikuti. Farhan dan wanita itu masuk bersama ke dalam lift. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Dadaku seperti diremas. Lelaki yang setiap hari berbicara tentang kesetiaan, ternyata menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Sesampainya di rumah, aku menangis semalaman. Aku membuka album foto pernikahan kami. Satu persatu, semua kenangan indah terasa berubah menjadi kebohongan. Aku terus bertanya dalam hati, kurang apa aku? Apa salahku? Keesokan harinya, aku tetap berangkat bekerja, berusaha terlihat tegar. Namun, rekan kerjaku, Rina, langsung menyadari. Nabila, kamu habis menangis. Aku hanya menggeleng. Tidak apa-apa. Rina memegang tanganku. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Aku hampir menceritakan semuanya. Namun, aku masih berharap semua ini memiliki penjelasan. Sore harinya, Farhan kembali pulang dengan wajah tenang. Ia bahkan membawa oleh-oleh. Ini makanan favoritmu. Aku menatapnya. Farhan, semalam kamu dari mana? Ia menjawab tanpa ragu. Dari kajian. Aku mengeluarkan ponsel.
lalu memperlihatkan foto dirinya bersama wanita itu di depan apartemen. Wajah Farhan langsung berubah pucat. Tangannya mulai gemetar. Untuk beberapa detik, ia tidak mampu berkata apa-apa. Akhirnya, Farhan menarik napas panjang. "Nabila, aku bisa menjelaskan." Aku menatapnya tajam. 5 tahun aku percaya padamu. Sekarang, jelaskan. Farhan menundukkan kepala. Namun, sebelum ia sempat berbicara, ponselnya kembali berdering. Nama yang muncul di layar membuatku kembali membeku. Hati Merah 2, istri kedua Hati Merah 2. Tanganku langsung terasa dingin. Aku perlahan mengangkat wajah, menatap Farhan. Dan saat itulah, aku sadar, wanita itu bukan sekadar selingkuhan, melainkan seseorang yang selama ini telah diam-diam dinikahi oleh suamiku. Duniaku seolah runtuh. Dadaku sesak. Aku menatap layar ponsel itu tanpa berkedip. Nama kontak itu masih terpampang jelas. Hati Merah 2, istri kedua Hati Merah 2. Farhan buru-buru merebut ponselnya. Namun semuanya sudah terlambat. Aku sudah melihatnya. Aku sudah tahu. Aku berdiri perlahan. "Jadi, selama ini kamu membohongiku?" Farhan hanya menundukkan kepala. "Nabila, tolong dengarkan aku dulu." Aku tersenyum pahit. "Dengarkan apa?" 5 tahun aku hidup bersamamu. 5 tahun aku percaya penuh. Ternyata, aku hanya sedang hidup bersama seorang pembohong. Air mataku terus mengalir. Tetapi kali ini, aku tidak berteriak. Aku justru terlalu kecewa untuk marah. Farhan akhirnya berbicara. "Aku memang menikah lagi. Tapi, aku takut kehilanganmu." Aku langsung tertawa kecil. Tawa yang bercampur tangis. "Takut kehilangan? Kalau takut kehilangan, kenapa kamu mengkhianati kepercayaanku?" Farhan tidak mampu menjawab. Aku kembali bertanya, "Sudah berapa lama?" Farhan menjawab lirih. 2 tahun. Tubuhku langsung lemas. 2 tahun? Berarti, selama 2 tahun terakhir, ia menjalani 2 kehidupan. Di rumah, ia menjadi suami yang terlihat saleh. Di luar, ia membangun rumah tangga lain. Aku kembali mengingat semua kejadian. Saat Farhan sering pulang larut malam. Saat ia selalu beralasan ada kajian. Saat ia mengatakan sedang mengikuti kegiatan dakwah. Kini, semuanya terasa masuk akal. Bukan kajian, bukan dakwah, melainkan menemui istri keduanya. "Siapa perempuan itu?" tanyaku. Farhan menarik napas panjang. "Namanya Lina." Aku langsung terdiam. Nama itu sama persis dengan nama yang muncul di pesan beberapa hari lalu. Ternyata, memang dia. Farhan mengangguk pelan. Malam itu, aku memilih tidur di kamar tamu. Aku tidak sanggup melihat wajah Farhan. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang justru foto mereka berdua. Tawa mereka, pelukan mereka, dan semua kebohongan yang selama ini kutelan mentah-mentah. Keesokan paginya, aku tetap berangkat bekerja. Sebagai seorang polwan, aku harus tetap profesional. Namun pikiranku benar-benar kacau. Saat sedang membuat laporan, aku beberapa kali salah mengetik. Rekan kerjaku, Rina, kembali menghampiri. "Nabila, ada apa sebenarnya?" Kali ini, aku tidak mampu lagi menyembunyikannya. Aku menceritakan semuanya. Dari pesan singkat, struk hotel, sampai fakta bahwa Farhan memiliki istri kedua. Rina langsung memelukku. "Kamu kuat, tapi jangan menghadapi ini sendirian." Sore harinya, Rina berkata, "Nabila, aku punya kenalan. Dia tinggal satu apartemen dengan perempuan itu." Aku langsung menoleh. "Benarkah?"
Rina mengangguk. Mungkin dia bisa membantumu. Aku mulai berpikir, kalau benar Farhan menikah lagi, aku ingin mengetahui semuanya. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar tidak lagi hidup dalam kebohongan. 2 hari kemudian, aku dan Rina pergi ke apartemen tempat Lina tinggal. Kami bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang sudah lama bekerja di sana. Saat melihat foto Farhan, ia langsung mengenalinya. Oh, Pak Farhan. Iya. Beliau tinggal di sini. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku bertanya pelan. Dengan siapa? Petugas itu menjawab tanpa ragu. Dengan istrinya. Dan anak perempuan mereka. Aku langsung membeku. Anak. Tanganku mulai gemetar. Farhan bukan hanya menikah diam-diam. Ia bahkan telah memiliki seorang anak yang sama sekali tidak pernah ku ketahui. Namun, yang paling mengejutkan, petugas itu kembali berkata, "Setahu saya, Pak Farhan bukan pegawai biasa. Beliau sering menerima tamu, dan banyak orang datang membawa uang." Aku langsung saling berpandangan dengan Rina. Pengkhianatan Farhan ternyata bukan satu-satunya rahasia. Masih ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selama ini ia sembunyikan dariku. Aku dan Rina saling berpandangan. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku kembali bertanya kepada petugas apartemen. "Maksud Bapak, banyak orang membawa uang?" Petugas itu mengangguk. "Iya, Bu. Hampir setiap minggu. Kadang siang, kadang malam. Mereka datang membawa map. Ada juga yang membawa koper kecil." Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Farhan bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah lembaga pendidikan. Gajinya biasa saja. Mustahil ada orang yang terus-menerus datang membawa uang kepadanya. Aku mencoba menenangkan diri. "Lalu, apa pekerjaan istrinya?" Petugas itu menjawab. Katanya membuka yayasan pendidikan. Aku mengangguk pelan. Namun, entah kenapa, semakin banyak pertanyaan muncul di kepalaku. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus diam. Rina akhirnya memecah keheningan. "Nabila, aku merasa ini bukan sekadar perselingkuhan." Aku mengangguk. Aku juga. Farhan menyembunyikan terlalu banyak hal. Sesampainya di rumah, Farhan sudah menungguku. Ia terlihat gelisah. "Nabila, aku minta maaf. Aku siap menjelaskan semuanya." Aku menatapnya datar. "Sudah terlambat." Farhan langsung menangis. "Aku memang salah. Tapi aku masih mencintaimu." Aku tersenyum pahit. Cinta tidak dibangun dengan kebohongan. Cinta tidak membuat seseorang hidup dalam 2 rumah tangga tanpa kejujuran. Farhan kembali terdiam. Aku lalu mengeluarkan foto apartemen. "Siapa anak perempuan itu?" Farhan langsung membeku. Ia menutup wajahnya. "Itu anakku." Air mataku kembali jatuh. 5 tahun kita menikah. Aku menunggu punya anak. Aku menjalani berbagai pengobatan. Sementara kamu sudah memiliki anak dengan perempuan lain. Dadaku terasa sesak. Luka itu terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Farhan berlutut di hadapanku. "Nabila, aku hilaf. Aku takut mengatakan semuanya. Aku takut kehilanganmu." Aku menggeleng. "Kamu tidak kehilangan aku hari ini. Kamu sudah kehilangan aku sejak hari pertama kamu memilih berbohong." Saat suasana semakin tegang, bel rumah berbunyi. Ting, tong. Farhan langsung terlihat panik. Ia buru-buru berdiri. "Biar aku saja." Namun, aku lebih dulu membuka pintu. Di depan rumah, berdiri seorang wanita berhijab. Wajahnya cantik, namun terlihat sangat pucat.
Aku langsung mengenalinya. Lina, perempuan yang selama ini menjadi istri keduanya. Begitu melihatku, Lina langsung menangis. Tanpa banyak bicara, ia berlutut. Bu Nabila, saya minta maaf. Farhan langsung membentak. Lina, kenapa kamu datang? Lina justru menggeleng. Aku sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan semuanya. Aku mempersilahkannya masuk. Meski hatiku hancur, aku ingin mendengar kebenaran. Lina mulai bercerita. Bu, saya juga dibohongi. Aku langsung terkejut. Dibohongi? Lina mengangguk. Mas Farhan mengatakan kalau beliau sudah bercerai. Beliau bilang ibu sudah menikah lagi. Tubuhku langsung membeku. Aku menoleh kepada Farhan. Wajahnya semakin pucat. Tidak, itu tidak benar. Lina menangis semakin keras. Saya baru tahu beberapa minggu yang lalu bahwa ibu masih menjadi istri sah. Saya juga korban. Ruangan mendadak sunyi. Ternyata Farhan tidak hanya membohongiku, ia juga membohongi Lina. Namun, belum sempat pembicaraan selesai, ponsel Lina berdering. Wajahnya langsung berubah ketakutan. Ia menatap Farhan. Mas, mereka menelepon lagi. Farhan langsung berdiri dengan panik. Jangan diangkat. Aku mengernyit. Siapa mereka? Lina menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Air matanya kembali mengalir. Lalu ia berkata pelan. Bu Nabila, Mas Farhan bukan hanya menyembunyikan pernikahan. Selama ini, beliau juga terlibat dalam investasi ilegal. Dan sekarang, orang-orang itu sedang mencari kami. Aku langsung membeku. Ternyata, pengkhianatan Farhan baru saja membuka pintu menuju masalah yang jauh lebih besar. Ruang tamu mendadak sunyi. Aku memandang Farhan, lalu bergantian melihat Lina. Tak ada lagi yang mampu menyembunyikan apapun. Nabila, Farhan mencoba berbicara. Namun aku langsung mengangkat tangan. Cukup. Sekarang, aku ingin mendengar semuanya. Bukan kebohongan, tapi kebenaran. Lina menghapus air matanya. Lalu mulai bercerita. 4 tahun yang lalu, Mas Farhan dikenalkan kepada seseorang. Katanya investasi syariah. Keuntungannya besar. Awalnya memang lancar. Mas Farhan mendapat keuntungan. Lalu, beliau mulai mengajak orang lain ikut. Aku langsung teringat. Beberapa tahun terakhir, Farhan memang sering mengatakan sedang membantu teman-temannya berbisnis. Saat itu, aku sama sekali tidak curiga. Lina melanjutkan. Semakin banyak uang masuk, semakin besar pula target yang diberikan. Mas Farhan mulai meminjam nama orang lain, termasuk nama saya. Farhan langsung menundukkan kepala. Ia tidak lagi membantah. Aku bertanya pelan. Berapa uang yang terlibat? Lina menangis. Lebih dari 8 miliar rupiah. Tubuhku langsung lemas. 8 miliar? Jumlah itu jauh di luar bayanganku. Farhan akhirnya berbicara. Nabila, aku sebenarnya ingin berhenti. Tapi, aku sudah terlanjur masuk. Kalau aku mundur, mereka mengancam keluargaku. Aku menatapnya. Kalau begitu, kenapa tidak jujur sejak awal? Farhan menangis. Aku malu. Aku takut kehilangan semuanya. Belum sempat pembicaraan selesai, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Srees. Kemudian, tok, tok, tok. Pintu rumah diketuk keras. Semua langsung terdiam. Farhan terlihat sangat panik. Itu mereka. Bisiknya pelan. Aku mengintip dari balik jendela. 3 pria bertubuh besar berdiri di depan pagar.
Wajah mereka serius. Salah satunya membawa map hitam. Yang lain terus melihat ke arah rumah. Aku langsung mengambil ponsel. Sebagai seorang polwan, instingku mengatakan, situasi ini tidak sederhana. Salah seorang pria berteriak, "Farhan, kami tahu kamu di dalam. Keluar sekarang, atau seluruh tetanggamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Farhan semakin gemetar. Ia memegang kepalanya. Aku sudah selesai. Aku benar-benar selesai. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata tegas, "Dengar, Farhan. Kalau memang kamu salah, hadapi secara hukum. Tapi jangan menambah kebohongan lagi." Farhan hanya menangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria yang selama ini terlihat tenang. Benar-benar kehilangan keberanian. Ketukan di pintu semakin keras. "Bukakan pintunya." Lina memeluk anaknya sambil menangis. Anak kecil itu belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya bertanya polos, "Ibu, kenapa semua orang marah?" Pertanyaan sederhana itu membuat suasana semakin menyayat hati. Aku akhirnya membuka pintu. 3 pria itu langsung menatapku. Salah seorang berkata, "Kami mencari Farhan." Aku menunjukkan kartu identitasku. "Saya anggota kepolisian." "Ada keperluan apa?" Mereka saling berpandangan. Lalu pria yang paling tua berkata, "Kami hanya ingin uang kami kembali. Banyak orang sudah menuntut. Kalau Farhan terus bersembunyi, kami tidak bisa menjamin keselamatan keluarganya." Aku menjawab tegas, "Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jangan melakukan ancaman." Mereka akhirnya pergi. Namun sebelum masuk ke mobil, pria itu menoleh sambil berkata, "Bu polisi, masalah ini jauh lebih besar daripada yang ibu kira." Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku mulai menyadari, rumah tanggaku bukan hanya dihancurkan oleh perselingkuhan, tetapi juga oleh kebohongan, utang, dan keputusan-keputusan buruk yang selama ini disembunyikan Farhan. Namun, aku belum mengetahui satu kenyataan yang paling menyakitkan. Keesokan harinya, sebuah surat resmi dari pengadilan akan datang ke rumah. Dan isi surat itu akan mengubah seluruh jalan hidupku untuk selamanya. Pagi itu, aku hampir tidak tidur semalaman. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah rumah tanggaku masih bisa diselamatkan? Apakah Farhan benar-benar menyesal? Atau semuanya sudah terlambat? Sekitar pukul 9 pagi, seorang petugas pos datang. "Permisi, ada surat tercatat." Aku menandatangani tanda terima. Begitu kubuka amplop coklat itu, dadaku langsung berdegup kencang. Di bagian atas tertulis jelas, "Pengadilan Negeri." Tanganku mulai gemetar. Farhan yang sedang duduk di ruang tamu langsung menghampiri. "Nabila, itu surat apa?" Aku menyerahkan surat itu kepadanya. Wajahnya langsung pucat. Bibirnya bergetar. "Tidak. Mereka benar-benar melaporkanku." Ternyata, Farhan telah digugat secara perdata oleh puluhan korban investasi. Total kerugian yang tercantum dalam berkas mencapai hampir 9 miliar rupiah. Di dalam surat juga disebutkan bahwa beberapa korban telah membuat laporan pidana. Aku terduduk lemas. Aku sama sekali tidak menyangka suamiku telah menyimpan masalah sebesar ini. Farhan menangis. "Nabila, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku lelah hidup dalam kebohongan." Aku menatapnya. "Kalau memang ingin memperbaiki, mulailah dengan berkata jujur. Tidak ada lagi yang disembunyikan." Farhan mengangguk pelan. Ia kemudian mengambil sebuah tas dari lemari. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan beberapa map, buku tabungan, dokumen transfer,
perjanjian investasi, dan sebuah buku kecil berwarna hitam. "Apa ini?" tanyaku. Farhan menjawab lirih. "Semua nama orang yang pernah menyetor uang kepadaku." Aku membuka halaman demi halaman. Semakin kubaca, semakin sesak dadaku. Banyak di antara mereka adalah pensiunan, pedagang kecil, guru, bahkan ada pasangan lansia yang menghabiskan seluruh tabungan hidupnya. Air mataku kembali mengalir. Astagfirullah. "Farhan, kenapa sampai seperti ini?" Farhan menutup wajahnya. "Aku awalnya juga korban. Tapi, karena ingin menutup kerugian, aku justru mengajak orang lain. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupku." Saat suasana masih dipenuhi penyesalan, ponselku berdering. Kapolsek memanggilku. "Nabila, segera ke kantor. Ada hal penting." Sesampainya di kantor, aku dipanggil masuk ke ruang Kapolres. Beliau sudah mengetahui semua persoalan yang sedang kuhadapi. "Nabila, saya turut prihatin. Tetapi, mulai hari ini, kamu tidak boleh menangani perkara yang berkaitan dengan suamimu, agar tidak terjadi konflik kepentingan." Aku mengangguk. "Siap, Pak." Sebagai anggota Polri, aku memahami keputusan itu. Meski hati ini terasa sangat berat. Saat keluar dari ruangan, aku bertemu Rina. Ia langsung memelukku. "Kamu yang kuat. Apapun keputusanmu nanti, aku akan mendukungmu." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih." Sore harinya, aku pulang ke rumah. Namun rumah sudah ramai. Beberapa korban investasi berdiri di depan pagar. Mereka tidak berteriak, tidak membuat keributan. Mereka hanya menangis. Seorang bapak tua maju menghampiriku. "Bu polisi, saya tidak ingin uang saya kembali seluruhnya. Saya hanya ingin biaya operasi istri saya. Saya menjual sawah karena percaya kepada suami ibu." Kalimat itu menusuk hatiku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Farhan keluar dari rumah. Ia melihat semua korban berdiri di depannya. Untuk pertama kalinya, ia berlutut di hadapan mereka. Air matanya mengalir deras. "Saya minta maaf. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya." Suasana mendadak hening. Namun, di tengah keheningan itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria berjas turun sambil membawa sebuah map. Ia menatap Farhan, lalu berkata dengan suara dingin, "Farhan, bos kami ingin bertemu. Kalau malam ini kamu tidak datang, semua rahasia yang lebih besar akan kami buka." Aku langsung mengernyit. "Rahasia apa lagi?" Pria itu hanya tersenyum tipis. Lalu berkata, "Kalian baru mengetahui permukaannya saja. Masih ada satu rahasia yang belum pernah diceritakan Farhan kepada siapapun. Dan rahasia itu jauh lebih mengejutkan daripada perselingkuhan maupun investasi ilegal." Suasana di depan rumah mendadak sunyi. Aku menatap pria berjas itu. "Siapa bos yang kamu maksud?" Pria itu hanya tersenyum tipis. Farhan tahu, kalau dia tidak datang malam ini, semuanya akan berakhir. Farhan langsung terlihat sangat pucat. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang begitu besar di wajahnya. Setelah pria itu pergi, aku langsung menatap Farhan. "Jelaskan, siapa mereka?" Farhan menggeleng. Aku tidak bisa." Aku mulai meninggikan suara. "Sampai kapan kamu terus berbohong? Kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu?" Farhan terduduk di lantai. Air matanya jatuh. "Aku ingin jujur. Tapi, kalau aku bicara, nyawa kita semua terancam." Aku menarik napas panjang. "Farhan, aku seorang polisi.
Aku sudah siap menghadapi risiko. Tapi aku tidak siap hidup bersama kebohongan. Farhan akhirnya menatapku. Nabila, semua ini berawal 3 tahun lalu. Farhan mulai bercerita. Saat investasi yang diikutinya bangkrut, ia memiliki utang miliaran rupiah. Di saat putus asa, muncullah seorang pria kaya. Namanya Arman. Arman menawarkan bantuan. Seluruh utang Farhan akan dilunasi. Namun, ada syaratnya. Farhan harus menjadi orang kepercayaannya. Awalnya hanya diminta mencarikan investor. Kemudian, mengumpulkan uang. Lalu, membuat beberapa rekening atas nama orang lain. Semakin lama, Farhan semakin terjerat. Ia sadar semuanya salah. Tetapi sudah terlambat. Aku bertanya pelan. Siapa sebenarnya Arman? Farhan menundukkan kepala. Dia bukan pengusaha. Dia pemimpin jaringan investasi ilegal. Semua uang korban mengalir kepadanya. Aku mengepalkan tangan. Jadi, Farhan memang bersalah. Namun, ada dalang yang jauh lebih besar. Malam itu, aku diam-diam menghubungi Rina. Kita harus menangkap Arman. Rina mengangguk. Tapi kita butuh bukti. Aku pun menyusun rencana. Farhan harus bekerja sama. Meski hatiku masih terluka, aku tidak ingin lebih banyak korban berjatuhan. Awalnya Farhan menolak. Aku takut. Mereka sangat berbahaya. Aku menatapnya. Farhan, selama ini kamu selalu lari. Sekarang, hadapi. Kalau kamu benar-benar menyesal, bantu hentikan mereka. Farhan terdiam cukup lama. Lalu akhirnya mengangguk. Baik, aku akan bekerja sama. Keesokan malam, Farhan memenuhi panggilan Arman. Namun, kali ini ia memakai alat perekam suara kecil yang dipasang tim kepolisian. Aku dan beberapa penyidik mengawasi dari mobil yang diparkir tidak jauh dari lokasi. Pertemuan dilakukan di sebuah restoran mewah. Arman datang bersama beberapa anak buahnya. Ia tersenyum melihat Farhan. Kamu akhirnya datang juga. Farhan berusaha tetap tenang. Aku ingin keluar. Arman tertawa. Keluar? Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kelompokku. Arman kemudian mendorong sebuah koper ke arah Farhan. Di dalam sini, 2 miliar rupiah. Besok cari 100 investor baru. Farhan menggeleng. Aku tidak mau lagi. Senyum Arman langsung menghilang. Tatapannya berubah dingin. Kalau begitu, istri pertamamu dan istri keduamu akan menerima akibatnya. Di dalam mobil, aku langsung mengepalkan tangan. Ancaman itu terekam jelas. Kami kini memiliki bukti penting. Namun, belum sempat tim bergerak. Salah satu anak buah Arman tiba-tiba memperhatikan Farhan. Ia menunjuk ke arah kerah bajunya. Bos, itu apa? Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Kalau alat perekam itu ditemukan, nyawa Farhan dalam bahaya. Aku langsung meraih radio komunikasi. Semua tim siaga. Namun, apa yang terjadi beberapa detik berikutnya benar-benar di luar dugaan kami. Arman perlahan berdiri, tersenyum sinis, lalu berkata, Farhan, jadi kamu memilih bekerja sama dengan polisi. Seluruh anak buahnya serempak mengeluarkan senjata. Dan dalam sekejap, Farhan terkepung. Di dalam restoran, Arman tersenyum sinis. Farhan, aku sudah curiga sejak awal. Tidak mungkin orang sepertimu tiba-tiba berani melawanku. Farhan berusaha tetap tenang. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Arman tertawa keras. Mengakhiri? Orang yang sudah masuk ke kelompokku hanya punya 2 pilihan. Hidup sebagai anak buahku, atau mati.
Salah seorang anak buah Arman merobek kerah baju Farhan. Alat perekam kecil itu jatuh ke lantai. Semua orang langsung terdiam. Arman mengambil alat itu, kemudian menghancurkannya dengan kakinya. Kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Farhan menarik napas panjang. Aku memang salah. Tapi aku tidak mau lebih banyak orang menjadi korban. Di luar restoran, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Tim Alpha, masuk. Tim Bravo, tutup seluruh pintu belakang. Jangan sampai Arman lolos. Siap. Puluhan anggota kepolisian bergerak serempak. Polisi, semua letakkan senjata. Suara keras memenuhi restoran. Para pengunjung langsung berlarian menyelamatkan diri. Arman justru tertawa. Kalian terlambat. Tiba-tiba, lampu restoran padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Brak. Duar. Suara meja dan kursi berjatuhan terdengar di mana-mana. Aku bersama tim langsung masuk menggunakan senter. Farhan, di mana kamu? Tidak ada jawaban. Suasana benar-benar kacau. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Anak buah Arman berhasil ditangkap. Namun, Arman sudah tidak ada. Ia melarikan diri melalui lorong bawah tanah yang tersembunyi di dapur restoran. Aku mengepalkan tangan. Hampir saja. Syukurlah. Farhan berhasil ditemukan. Ia mengalami beberapa luka akibat dipukul. Namun kondisinya masih sadar. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nabila, maafkan aku. Karena kesalahanku, kamu ikut terseret. Aku menghela napas. Penyesalanmu tidak akan menghapus masa lalu. Tapi, kalau kamu benar-benar ingin berubah, bantu kami menangkap Arman. Farhan mengangguk. Aku siap. Sesampainya di kantor polisi, tim penyidik memeriksa semua barang bukti yang berhasil diamankan. Ponsel, dokumen transaksi, dan beberapa buku rekening. Tiba-tiba, seorang penyidik berteriak, "Bu Nabila, kami menemukan sesuatu." Aku segera menghampiri. Di layar komputer, muncul daftar nama para korban. Jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, melainkan lebih dari 1.300 orang dari berbagai daerah. Total kerugiannya mencapai puluhan miliar rupiah. Dadaku terasa sesak. Begitu banyak keluarga yang kehilangan tabungan hidup mereka. Namun, itu belum yang paling mengejutkan. Di bagian paling bawah dokumen, terdapat jadwal pertemuan rahasia. Lokasinya, sebuah villa mewah di kawasan pegunungan. Tanggalnya adalah besok malam. Farhan langsung berdiri. Wajahnya pucat. Itu rapat terakhir Arman. Semua pimpinan jaringan akan berkumpul di sana. Aku dan seluruh tim saling berpandangan. Kami sadar, kesempatan untuk mengakhiri semua ini akhirnya datang. Namun kami sama sekali belum tahu bahwa di villa itu, Arman telah menyiapkan jebakan yang jauh lebih berbahaya. Dan target utamanya bukan lagi Farhan, melainkan aku. Farhan berdiri di sampingku. Wajahnya penuh penyesalan. Nabila, kalau nanti terjadi sesuatu, tolong maafkan semua kesalahanku. Aku menatapnya datar. Jangan bicara soal maaf sekarang. Buktikan kalau kamu benar-benar berubah. Farhan mengangguk pelan. Aku akan bertanggung jawab. Tepat pukul 11 malam, belasan mobil mewah mulai memasuki halaman villa. Satu persatu orang turun. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjadi otak jaringan investasi ilegal. Membawa koper, laptop, dan dokumen penting. Farhan langsung menunjuk salah seorang pria. Itu Arman. Itu pemimpin mereka. Aku segera memberi aba-aba melalui radio.
Semua tim bersiap. Tunggu perintah. Di dalam villa, Arman mulai berbicara. Kita harus segera memindahkan seluruh aset. Polisi sudah mulai mendekat. Salah seorang anak buahnya bertanya, "Bagaimana dengan Farhan?" Arman tersenyum sinis. "Dia hanya pion. Kalau perlu, habisi saja." Mendengar ucapan itu, Farhan menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Akhirnya, ia sadar. Selama ini dirinya hanya dimanfaatkan. Aku memberi kode kepada tim. Operasi dimulai. Masuk. Polisi. Tidak ada yang boleh bergerak. Puluhan anggota langsung menerobos masuk. Suasana villa berubah kacau. Beberapa pelaku menyerah. Namun, Arman berlari menuju lantai atas. "Aku kejar!" teriakku. Aku mengejar Arman sampai ke balkon villa. Di sana, Arman sudah menyandera seorang pegawai wanita. "Jangan mendekat, atau dia mati." Aku menghentikan langkah. "Arman, semua jalan keluar sudah ditutup. Menyerahlah." Arman tertawa. "Kalian pikir menang? Tidak semudah itu." Saat suasana menegang, Farhan tiba-tiba muncul dari belakang. "Arman, tolong lepaskan dia." Arman menoleh. "Masih berani muncul? Kamu pengkhianat." Tanpa berpikir panjang, Farhan melompat menerjang Arman. Pegawai wanita itu berhasil melepaskan diri. Namun, Farhan terkena pukulan keras hingga terjatuh. Aku dan tim segera bergerak. Dalam hitungan detik, Arman berhasil dilumpuhkan. Tangannya diborgol. Operasi akhirnya selesai. Arman menatap Farhan sambil tersenyum sinis. "Kamu bodoh. Sudah kehilangan 2 istri. Sekarang kehilangan hidupmu." Farhan hanya menggeleng. "Tidak. Justru hari ini, aku baru mulai memperbaiki hidupku." Aku menatap Farhan. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus di matanya. Namun, hatiku sudah terlalu terluka. Aku memaafkannya sebagai sesama manusia. Tetapi, bukan berarti aku bisa kembali menjalani rumah tangga yang sama. Keesokan paginya, seluruh media memberitakan keberhasilan polisi membongkar jaringan investasi ilegal bernilai puluhan miliar rupiah. Ratusan korban mulai mendapatkan secercah harapan. Sedangkan Farhan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Sebelum dibawa penyidik, ia menatapku untuk terakhir kalinya. "Nabila, terima kasih. Karena sudah membuatku berani mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya mengangguk pelan. Karena aku tahu, akhir dari persidangan Farhan akan menjadi penutup dari kisah kami. Dan keputusan yang akan kuambil akan mengejutkan semua orang." 6 bulan kemudian, pengadilan akhirnya menjatuhkan putusan. Arman, sebagai otak jaringan investasi ilegal, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Seluruh aset hasil kejahatan disita negara. Sebagian dikembalikan kepada para korban sesuai proses hukum. Sedangkan Farhan dinyatakan bersalah karena turut membantu menjalankan jaringan tersebut. Namun, karena bersikap kooperatif, mengakui seluruh perbuatannya, serta membantu membongkar sindikat hingga tuntas, hakim mempertimbangkannya sebagai hal yang meringankan. Farhan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Saat palu hakim diketukkan, ia hanya menundukkan kepala. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima semua akibat dari kesalahannya. Sebelum petugas membawanya keluar ruang sidang, Farhan memandang ke arahku. "Nabila, terima kasih. Aku tahu,
Aku tidak pantas meminta apapun lagi. Tapi, terima kasih. Karena sudah membuatku berani jujur. Aku hanya mengangguk. Tidak ada lagi kemarahan. Yang tersisa hanyalah pelajaran hidup. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mengajukan gugatan cerai. Keputusan itu bukan karena dendam. Bukan pula karena kebencian. Tetapi karena kepercayaan yang telah hancur, tidak bisa dipaksa kembali utuh. Saat sidang perceraian selesai, kami saling berjabat tangan. Farhan berkata pelan, "Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan yang gagal kuberikan." Aku menjawab singkat, "Semoga kamu benar-benar berubah." Lalu, kami berjalan ke arah yang berbeda. Untuk pertama kalinya, tanpa saling menoleh. Di sisi lain, Lina juga memutuskan mengakhiri hubungan dengan Farhan. Ia memilih membesarkan putrinya sendiri. Aku sempat menemuinya. Tidak ada lagi rasa benci. Kami sama-sama menjadi perempuan yang pernah dibohongi oleh orang yang sama. Kami saling memaafkan. Karena kami sadar, musuh kami bukan satu sama lain, melainkan kebohongan yang menghancurkan dua keluarga. Setahun kemudian, hidupku perlahan berubah. Aku kembali fokus bertugas sebagai polwan. Aku juga aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama mengenai bahaya investasi ilegal dan pentingnya kejujuran dalam rumah tangga. Aku tidak ingin ada keluarga lain yang mengalami luka seperti yang pernah kurasakan. Suatu sore, setelah selesai menjadi narasumber di sebuah seminar, seorang ibu lanjut usia menghampiriku. Beliau menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Bu Polisi. Karena keberanian Ibu, uang tabungan anak saya akhirnya bisa kembali melalui proses hukum." Air mataku hampir menetes. Saat itulah, aku menyadari, Allah memang mengizinkan aku terluka. Tetapi dari luka itu, ternyata banyak orang lain yang akhirnya terselamatkan. Di tempat lain, Farhan menjalani hukumannya dengan tenang. Menurut petugas lapas, ia rajin beribadah, mengajar mengaji sesama warga binaan, dan sering menulis surat permintaan maaf kepada para korban. Meski penyesalan tidak mampu menghapus masa lalu, setidaknya ia berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kesalehan sejati tidak cukup ditunjukkan melalui pakaian, kata-kata, atau penampilan luar. Kejujuran, amanah, dan tanggung jawab adalah bukti nyata dari akhlak seseorang. Dalam rumah tangga, kepercayaan adalah anugerah yang harus dijaga. Sekali dikhianati, bekas lukanya bisa bertahan seumur hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga rumah tangga kita dari kebohongan, perselingkuhan, dan fitnah harta. Semoga kita selalu diberi pasangan yang jujur, amanah, bertanggung jawab, serta diberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar meski terasa sangat berat. Amin ya Robbal Alamin. Balon ucapan menurut kalian, apakah Nabila sudah mengambil keputusan yang tepat dengan memilih berpisah meskipun Farhan telah menyesal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tanda jempol naik, jangan lupa like jika kisah ini memberikan pelajaran berharga. Kotak keluar, share kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang belajar pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Bel subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif, drama kehidupan, dan kisah penuh emosi dengan plot twist yang mengejutkan setiap hari. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir.